Wanawangna rimalasti kaing ilang panjati awan. Itu ada perempuan telanjang dengan dada yang cukup besar, jadi seperti beduk ya katanya, cukup besar seperti beduk dan cukup tinggi perempuan ini. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga selalu dilimpahi kesehatan dan terhibur serta mendapatkan manfaat dari channel kami ini. Dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini diceritakan oleh subscriber, dan kejadiannya terjadi di pengalaman pribadi yang terjadi di daerah Gunung Kidul ya. Jadi ceritanya ketika itu ada orang namanya Wahyu ya. Jadi dialami oleh Wahyu, dan kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 90-an ya. Nah, Wahyu ini suatu hari mendatangi pasar malam, dan desanya di daerah Gunung Kidul ini sangat sepi ya. Jadi kampung dengan kondisi yang jarang penduduknya, dan rumahnya masih cukup jauh antara satu dengan lainnya. Dan dia datang ketika itu main ke pasar malam, dan biasanya memang di daerahnya ini setiap hari-hari tertentu ada pasar malam ya di situ ya. Nah, dia main ke pasar malam di situ, beraktivitas seperti biasa di pasar malam, dan di situ juga ada tontonan layar tancap. Nah, ketika itu dia nonton, dan dia nonton di tempat paling belakang karena sambil makan bakso. Ketika itu biasanya kan zaman dulu itu kan ada layar tancap, dan di sekelilingnya itu biasanya itu di daerah tempat yang lapang ya, yang lalu pas, dan di sekelilingnya ini biasanya ada pedagang. Cara nonton seperti ini biasanya yang nanggep biasanya orang yang ada hajatan, misal ada pernikahan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ada pasar malam dan ada orang yang menyelenggarakan hajatan, maka dia menyelenggarakan nonton layar tancap ya. Dan film yang ditayangkan biasanya film Susana ketika itu, jadi film horor. Nah, Wahyu ini duduk di
bagian paling belakang sambil ketika itu jajan ya, beli bakso dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek dengan pakaian yang seadanya ya, pakai celana komprang warna hitam dan pakai kaos kaosnya warna hitam juga, dan dia pakai ikat kepala ya, ikat kepala hitam. Dia duduk di samping Wahyu dan ikut menonton ketika itu. Wahyu tidak terlalu peduli ya, dia makan bakso. Selesai makan bakso, merokok dan sempat menawari orang ini rokok, dan orang ini pun merokok ya, jadi merokok. Tetapi mereka tidak ngobrol apa-apa, hanya Wahyu menawarkan rokok dan orang ini pun berterima kasih ngambil rokok tersebut. Mereka menonton sampai selesai film yang ditayangkan ketika itu. Nah, setelah selesai menonton ini, kakek-kakek ini langsung pergi. Ketika itu tanpa sadar dia meninggalkan buntelannya, bungkusan yang dia bawa di dekat Wahyu, dan dia pun pergi. Wahyu ketika itu tidak terlalu memperhatikan, dan ketika orang ini telah pergi dia baru sadar bahwa bungkusan yang tadi selalu dibawa oleh orang ini ternyata ketinggalan di situ. Wahyu pun mengambil bungkusan tersebut dan bungkusan ini dibawa pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah ketika itu Wahyu membuka bungkusan ini dan dia dekatkan ke lampu ya. Jadi ketika itu di desanya lampunya itu pakai lampu bukan lampu yang zaman dahulu itu ya, biasanya warnanya kemerahan, itu lampu dop ya. Lampu dop yang warnanya kemerahan itu yang sekarang biasanya untuk ternak. Ketika itu orang banyak yang pakai lampu itu ya, dan itu pun biasanya akan dipadamkan karena di desanya ini masih mengandalkan diesel ya, listriknya ketika itu. Nah, Wahyu ini mengamati di lampu tersebut didekatkan, ternyata itu cuma bambu. Yang di mata Wahyu ketika itu cuma bambu biasa ya. Jadi dia yang awalnya kepikiran pengen kembalikan, jadi tidak terlalu mempedulikan ya. Jadi bambu ini dia taruh di bawah ranjangnya, dan dia pun ketika itu tidur. Nah, ketika dia tidur ini, dia bermimpi didatangi seperti kelabang tapi cukup besar dan warnanya merah, cukup besar, mendatangi Wahyu ini, dan Wahyu pun ketakutan. Ketika itu tiba-tiba di tangannya ada bambu tadi, dan Wahyu pun melawan kelabang ini dengan bambu tadi, sehingga kelabang ini pun lari meninggalkan dia. Dan ketika Wahyu terbangun di pagi hari, dia sangat terkejut. Bambu itu ada di tangannya ya, padahal semalam dia sangat yakin sudah ditaruh di bawah ranjang. Dan
ketika dia terbangun dia merasa badannya pegal semua, seperti benar-benar benar-benar habis bertarung di malam itu. Nah, awalnya Wahyu tidak terlalu mempedulikan kejadian ini dan dia merasa mungkin ini hanya kebetulan. Jadi mungkin dia memang letih dan bambu itu mungkin memang masih ada di tangannya sebelum tidur, belum dia taruh ke bawah ranjang, cuman dia berpikirnya telah ditaruh di bawah ranjang. Akhirnya dia beraktivitas seperti biasanya dan besok malamnya dia mimpi lagi, mimpi yang kurang lebih sama. Jadi dia didatangi kelabang besar dan dia bertarung. Akhirnya dia melawan dengan bambu tadi ya, dan kejadiannya sama. Setelah bangun dia melihat bambu tadi sudah ada di dekatnya ya, di dekat tangannya. Dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Ketika terulang sampai 3 kali, Wahyu pun merasa ada yang tidak beres ya dengan bambu yang ditinggalkan oleh kakek-kakek tadi. Jadi bambu ini akhirnya dia ceritakan ke temannya ceritanya, dan dia bawa bambu itu, dia tunjukkan. Dan temannya ini yang dia datangi ini lumayan tahu ya dengan dunia mistik, karena dia tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis atau hal-hal yang berbau misteri ketika itu. Jadi banyak pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika dia melihat bambu itu, temannya ini sangat terkejut. Oh, ini bukan bambu biasa, temannya. Ini pring petuk atau bambu petuk. Jadi bambu ada tunasnya, tapi tunasnya biasanya tunas ini kan mengarah ke atas semua ya. Salah, ada bambu seperti ini, dia tunasnya akan ke atas seperti ini. Nah, kalau pring petuk ini tunasnya itu yang satu ke atas, yang satu ke bawah, jadi bertemu tunasnya, bertemu menjadi seperti sangkur itu ya. Jadi kalau dipegang itu nanti bagian tunasnya ini jadi seperti sangkur yang bertemu ya. Petuk itu dalam bahasa Jawa artinya bertemu. Nah, ini bukan bambu biasa, kata temennya. Dan mungkin kakek-kakek ini ingin memberikan bambu ini ke kamu karena sudah membagi rokok, kata temannya ini. Mungkin dia mungkin bukan manusia, kata temennya ini. Mungkin ya katanya seperti leluhur atau seperti apa ya, tapi yang jelas bukan manusia, kata temennya ini. Lebih baik kamu berterima kasih atau minta izin ke dia untuk memegang bambu tersebut sehingga bambu ini bisa kamu gunakan, katanya bisa mendatangkan rezeki macam-macam ya, kata temannya ketika itu. Dan temannya ini mengajarkan ritual-ritual tertentu. Nah, yang sebenarnya tidak ada dalam agama ya. Akhirnya Wahyu ini pun mencoba melakukan ritual tersebut. Jadi dia datang ke dekat sungai ya, dekat sungai ada di situ, emang terkenal tempatnya, kalau orang Jawa nyebutnya wingit ya, atau tempatnya sakti mistis atau penuh hawa mistik ya. Di situ ada hutan bambu, sebenarnya bukan hutan, ada rimbunan pohon bambu dan banyak pepohonan di sekelilingnya. Nah, Wahyu pun
datang ke situ. Tempat yang dikatakan oleh temannya ini, yang memang sudah sejak lama tempat tersebut sering dibuat ritual atau semedi dan lain sebagainya oleh orang-orang tertentu. Nah, Wahyu pun ke situ dan dia menjalankan ritual di situ. Jadi dia puasa mutih, dan setelah beberapa hari dia puasa ngebleng. Jadi ngebleng itu tidak makan sama sekali selama 2 hari. Waktu itu Wahyu melaksanakan ngebleng itu 3 malam 2 hari ya. Jadi selama 3 malam dan 2 hari ini dia benar-benar puasa tanpa makan sama sekali, dan setiap malam dia tidak tidur. Dia berada di tempat tadi ya, di 3 malam terakhir ini. Di 3 malam terakhir ritualnya, dia ngebleng dan berada di tempat tersebut. Nah, di saat malam terakhir, ketika itu kondisi Wahyu sudah badannya seperti terbakar ya, jadi saking laparnya, lemesnya, dan menahan kantuk, itu badan itu benar-benar seperti sangat panas, seperti terbakar. Dan di saat kondisi badannya seperti itu dan kesadarannya pun tidak seutuhnya ya, di malam itu, malam terakhir, malam ketiga, dia melihat dia didatangi oleh kelabang yang cukup besar yang lewat di depannya, tapi tidak melakukan apa-apa ya, lewat di depannya. Dan ketika itu Wahyu berteriak minta izin untuk memiliki pring petuk tadi ya, dan kelabang ini hanya berhenti sebentar lalu terus melewatinya, dan Wahyu pun tetap diam di situ sampai menjelang fajar ya, sebelum subuh sekitar jam 3-an. Itu ada perempuan telanjang dengan dada yang cukup besar, jadi seperti beduk ya katanya, cukup besar seperti beduk dan cukup tinggi. Perempuan ini mendatangi Wahyu dan berdiri di depan Wahyu. Ketika itu Wahyu gemetar saking takutnya dan terkejutnya, dan dalam kondisi yang sangat lemas itu dia jatuh pingsan ketika itu. Dan baru sadar besoknya. Nah, besoknya dia membawa bambu itu pulang. Dia tidak tahu apakah ritualnya berhasil atau tidak. Bambu ini dibawa pulang. Tapi semenjak hari itu Wahyu sering melihat hal-hal yang gaib ya. Jadi ada beberapa makhluk seperti orang indigo itu ya. Pernah ada kejadian, ada beberapa orang datang ke rumahnya yang ciri-cirinya seperti kakek yang pernah dia temui ya, tapi cukup banyak orang, ciri-ciri pakaiannya sama, tetapi orang di rumahnya tidak melihat sama sekali, tetangga-tetangga tidak melihat sama sekali, hanya dia yang melihat. Dan orang ini tidak sampai masuk ke rumahnya, hanya datang ke rumahnya dan melihat rumahnya lalu pergi. Dan banyak sekali kejadian yang lainnya.
Akhirnya Wahyu ini tidak tenang ya, karena dia sering melihat pocong, melihat makhluk-makhluk yang astral, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Dan akhirnya dia oleh orang tuanya disuruh menemui ustadz ya, disuruh menemui guru agama yang lebih ngerti masalah agama. Nah, ustadz ini menyarankan Wahyu ini membuang ilmu-ilmunya tersebut. Jadi ketika itu disarankan untuk lebih memperbanyak ibadah, ikut pengajian dia, dan disuruh mengembalikan bambu tadi kepada orang yang dia temui. Nah, akhirnya Wahyu ini mengatakan kalau dia tidak tahu di mana dia bisa mengembalikan bambu tadi. Dia tidak tahu orang yang dia temui itu siapa. Nah, akhirnya saat ini menyarankan siapa Wahyu ini untuk datang ke tempat dia melaksanakan ritual sebelumnya. Nah, ketika itu malamnya Wahyu langsung mendatangi tempat dia melaksanakan ritual tadi ya. Nah, di situ dia mencari lokasi tempat dia ritual sebelumnya yang dia sudah datang beberapa kali ya. Nah, tapi karena kondisinya malam dia agak kebingungan ketika itu. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada beberapa orang yang memakai pakaian seperti kakek-kakek yang dia temui sebelumnya lewat di situ ya, dan salah satunya dia sangat yakin bahwa itu adalah kakek tersebut. Akhirnya dia mengikuti kakek ini, mengikuti terus ya, dan memanggil-manggil dari belakang, tapi mereka tidak mempedulikan. Akhirnya dia sampai di perkampungan di situ, dan dia pun mengikuti kakek ini sampai ke rumahnya dan menemui dia di rumahnya. Perkampungannya cukup unik. Penduduknya hampir sama pakaiannya dengan kakek ini. Dan Wahyu pun akhirnya dipersilahkan masuk dan dia mengembalikan bambu tadi. Terus kakek ini mengatakan, jadi apa kamu sudah tidak membutuhkan bambu ini? Kata kakek ini, oh tidak, kayak saya tidak butuh bambu tersebut. Oh iya, sepertinya kakek ini mengerti ya dengan apa yang terjadi. Akhirnya kakek ini pun mengambil bambu tersebut dan menyarankan Wahyu untuk menginap dan baru pulang besoknya. Karena kata kakek ini mungkin Wahyu akan kesulitan untuk pulang kembali lewat jalan yang tadi dia lewati ngikuti kakek ini ya. Tapi Wahyu ketika itu langsung berpamitan dan pengen pulang langsung malam tersebut. Akhirnya Wahyu pun kembali, tetapi dia hanya berputar-putar di kampung tersebut dan tidak menemukan jalan untuk pulangnya. Setelah kebingungan, berputar-putar tembusnya di rumah kakek tersebut, berputar-putar tembusnya di rumah kakek tersebut. Akhirnya Wahyu merasa ada yang aneh. Mungkin dia ketika itu merasa disesatkan oleh jin atau apa ya. Jadi dia akhirnya mengetuk-ngetuk rumah kakek tersebut dan menginap lagi di rumah kakek tersebut. Kata kakek tersebut, bukankah sudah saya katakan lebih baik nginap di sini dulu? Akhirnya dia pun menginap di situ ya, menginap di situ dan dia pun tidur. Nah, ketika dia terbangun besok paginya, ternyata rumah itu dan kampung itu sudah hilang ya, sudah tidak ada, dan dia ternyata tidur di dekat tempat biasa dia melakukan ritual sebelumnya ya. Jadi di dekat sungai yang banyak pohon-pohonnya yang
banyak pohon bambu yang di situ banyak orang melakukan ritual di situ. Nah, dia sangat terkejut, ternyata dia memang semalam itu mungkin telah berkunjung ke kampung gaib ya. Nah, tetapi dia ketika itu merasa tenang karena bambu ini sudah tidak ada di tangannya lagi ya. Dan dia pun kembali dan melakukan proses banyak proses ya setelah itu ya, untuk menghilangkan ilmunya, beberapa kali ikut ruqyah dan lain sebagainya, dan akhirnya dia bisa terbebas dari ilmu yang dia dapatkan tersebut. Ini cerita ini dari subscriber yang saya tidak tahu ya kebenaran aslinya, yang tidak terlalu perlu untuk dipercaya, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini, bahwa kita seharusnya tidak melakukan hubungan atau ritual-ritual yang sebenarnya tidak diajarkan ya dalam agama, yang mengada-ada puasa-puasa seperti itu, ngebleng, puasa putih, itu kan sebenarnya tidak diajarkan ya dalam agama kita. Dan melakukan hubungan dengan bangsa jin yang mungkin itu malah memberikan madorot atau ketidakmanfaatan, kesia-siaan, atau bahkan bisa mencelakakan kita sendiri. Yang jelas dilarang dan bisa masuk ke syirik ya. Mungkin ini cerita saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.